Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Arlita Putri dari kelas X TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan topologi jaringan. Saya akan memperkenalkan biodata diri saya. Nama saya Elsa Arlita Putri, saya kelas X TKJ 3, tempat tanggal lahir saya Batam 11 Juni 2009. Alamat saya Kavling Saguba, Blok C nomor 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel tanpa kabel. Pengertian topologi. Topologi adalah cara atau bentuk pengaturan hubungan antar perangkat dalam suatu jaringan komputer, sehingga setiap perangkat dapat saling berkomunikasi. Topologi menentukan pola aliran data, struktur jaringan, serta bagaimana perangkat-perangkat saling terhubung. Jika ingin saya juga menjelaskan jenis-jenis topologi, seperti topologi bus, ring, star, mesh, dan tree. Fungsi topologi jaringan. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Topologi jaringan adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya yang merangkai menjadi sebuah jaringan, di mana penggunaan topologi jaringan didasarkan pada biaya, kecepatan akses data, ukuran maupun tingkat konektivitas yang akan mempengaruhi kualitas maupun efisien suatu jaringan. Dalam pemilihan topologi harus dipertimbangkan pada beberapa faktor. Hal ini akan mempengaruhi kualitas, efektivitas, dan efisiensi juga. Faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, konektivitas. Manfaat topologi jaringan. Topologi jaringan komputer menjadikan sebuah sistem networking menjadi lebih terstruktur, terancang, dan jelas. Apa saja manfaat dari sebuah topologi jaringan? Yang pertama, arah jalur internet menjadi jelas. Jadi mempermudah network engineer untuk melakukan konfigurasi. Yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi, minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang. Yang ketiga, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dengan rinci. Pemberian label di setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Yang keempat, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user karena semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Jenis topologi beserta kelebihan dan kekurangan. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Ia mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antara node, jaringan, kabel, dan lain sebagainya. Pendekatan topologi ini menentukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanpa kabel. Topologi fisik sendiri juga bisa dibagi menjadi dua jenis, yakni point-to-point connection dan multi-point connection. Multi-point connection merujuk pada beberapa perangkat yang terlibat dalam koneksi multi-point pada beberapa perangkat yang memiliki nomor khusus unik untuk mengidentifikasi satu sama lain. Topologi logis. Topologi jaringan logis cenderung lebih abstrak dan strategis, yang mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Secara keseluruhan, terdapat 9 jenis topologi logis, yakni topologi bus, ring, mesh, star, tree, peer-to-peer, linear, hybrid, dan wound. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node
silent, dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Kelebihan topologi bus diantaranya yaitu A. Penambahan silent atau workstation baru mudah dilakukan. B. Mudah digunakan dan sangat sederhana. C. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Tetapi kekurangan topologi bus diantaranya yaitu A. Sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear diantaranya yaitu mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linear sederhana dan mudah, topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangan topologi linear, kedapatan trafik data cukup tinggi, keamanan data tidak terjamin. Topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang terbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN chart agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan topologi ring diantaranya yaitu biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring diantaranya yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar silent. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star diantaranya yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer silent bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel. Kekurangan topologi yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak. Seluruh komputer dalam satu jaringan ini bermasalah jika hubungan atau switch mengalami masalah. Sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hubungan atau switch. Kelebihan topologi mesh diantaranya yaitu bandwidth limitnya cukup besar, security data pada topologi ini sangat baik, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi yaitu kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel, instalasinya sangat rumit. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree adalah dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree adalah memiliki kinerja jaringan yang lambat. Menggunakan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam suatu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid diantaranya yaitu bersifat fleksibel, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangannya yaitu proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Demikian presentasi mengenai topologi jaringan. Semoga
Video presentasi ini dapat membantu Anda dalam memahami dan mengkomunikasikan informasi teknis yang kompleks secara lebih jelas dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.